Guys, ada kendala motor, guys. Iya. Oke, guys, kita langsung lanjut ke lokasi kedua, guys. Ikutin terus channel kami, guys. Jangan yang belum subrek, jangan lupa subrek. Kita bakal ke Curug Sewer. Jadi jalannya bagus ya, nyampe Kak. Iya, mantap. Mantap, Kak. Buat ke Dumari apa orang? Ya, jalannya lumayan. Nah, di sini di kiri Kadumari atau naik ke kiri. Sambil jalur kiri masuk, guys. Ini lurus saja, guys, ke depan, guys. Nanti ada pertigaan kita belok kanan, guys. Jalan. Ya, kita ke arah Curug Sewer. Lurus saja, guys. Tadi kita di Gunung Karang, ayeuna urang Pulau Sari, guys. Jadi, guys, ada pertigaan. Nah, di sini belok, guys. Di sini. Nah, dari sini kita lurus saja kali, guys. Ngomong bagus kan setengah doang ya. Aduh. Aduh. Jadi lumayan kan. Kamu nagagah. Aduh. Sari. Kan arah Sari ya. Oh, tadi teh belok ke kanan di nanjak korengannya. Pos ronda tadi perempatan. Ah, benar. Mungkin di Hampura. Oh, belok ke kanan, Pak. Sana mah. Nah, jadi guys, tadi salah nyasar. Ternyata kita lurus, guys. Di Jalan Batako. Kita bakal ke Pulau Sari lagi, guys. Sama kayak Batu Rancang. Oh iya, ternyata ke sana, guys. Tadi salah jalan, Bang. Mungkin di Hampura bebangnya. Ada poho, Bang. Hari poho masuk inget. Alhamdulillah kita nyampe, guys. Sobat-sobat. Nyampe, guys, ke Keramat Teh Masdi. Mutung.
Kita nyampe guys. Tadi salah jalannya sah. Salah jalan. Nih masuk jomblo nih. Jomblo mikiran jalan aja udah lupa. Aduh, ternyata yang pernah kesini nggak ngomong-ngomong guys. Cilagar. Tadi di Gunung Karang, yuk Pulau Sarinya. Oh, jai ini yang resep. Oh. Rasa Ih, mati semua gitu nih ya. Ang turun aong ben. Apa? Ini musim kado guys. Masuk aja guys. Lahirlah seorang wanita, seorang laki-laki dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang bernama Walang Sungsang. Kemudian Syarif, keturunan dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jeruk. Kamari Pulau Sari, kamari Pulau Sari jalur belakang ya bang ya. Ini jalur depan bisa disebut tuh bang. Gitu. Kembali berjumpa lagi dengan rombongan Sorodot Gudubag Gedebung ya dari Padepokan Kanjeng Mas Dalem. Alhamdulillah tadi pagi sudah mengunjungi Sumur Domas, yaitu napak tilas daripada Syekh Mansur Cikaduen. Sekarang sudah berada di makbarohnya atau keramatnya Syekh Masdi Tajur, yaitu bin Ki Mas Jong yang ada di Banten. Nah sebelumnya para pecinta ziarah, para pecinta perjalanan religi, para pecinta napak tilas, saya akan menceritakan sedikit sejarah. Dan memang kalau dalam masalah sejarah itu banyak sekali versi ya, jadi sejarah itu kan bisa A, bisa B, bisa C, bisa D dan sebagainya. Jadi dari sudut pandang mana mereka meriwayatkan, sehingga sampainya pun ke siapa itu berbeda pasti. Nah ini masalah dalam riwayat atau sejarah. Nah saya akan menceritakan dari perjalanan babat tanah Banten dulu ya. Dulu ini di Banten itu ada kerajaan Sunda ya, kerajaan Sunda didirikan oleh Raden Manah Rarasa atau dipanggil juga Raden Pamanah Rarasa yang terkenal dengan gelar Prabu Dewata Wisesa. Prabu Dewata Wisesa atau yang terkenal sekarang menjadi Prabu Siliwangi. Ya, itu Prabu Dewata Wisesa. Namanya, panggilan terkenalnya sekarang adalah Prabu Siliwangi. Nah, kerajaan-kerajaan Sunda tadi, nah beliau yang namanya Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini beliau seorang santri dari Syekh Samsudin, atau ada yang memanggil Syekh Hasanuddin Qurra Karawang. Jadi kalau ahli silsilah mereka suka membaca dalam silsilahnya wa ila hadrati Syekh Samsudin Qurra Karawang atau Syekh Qurra Karawang.
Nah, itu yang namanya Nyai Subang Larang ini seorang santri daripada Syekh Hasanuddin atau Syekh Samsudin atau Syekh Purok Karawang. Ini putri daripada Raja Singapura. Ya, Raja Singapura, bukan Singapura yang di luar negeri, bukan. Ya, Raja Singapura nama kerajaan yaitu di Cirebon. Nama bapaknya bernama Ki Gedeng Tapak Sahbandar dari Muara Jati, Cirebon. Nah, beliau ini putra Ki Gedeng Surawijaya Sakti. Kemudian dari pernikahan itu punya anak. Yang pertama, nih Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang, kemudian punya anak diantaranya 3. Yang pertama adalah Nyai Walang Sungsang tahun 1423 Masehi. Ya, tahun 1423 Masehi lahirlah seorang wanita, seorang laki-laki dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang bernama Walang Sungsang. Kemudian Walang Sungsang ini menikah dengan Nyai Kencana Larang. Nah, anak yang kedua namanya Nyai Rara Santang, lahir tahun 1426 Masehi. Kemudian lahir anak yang ketiga namanya Raja Sengara 1427 Masehi. Nyai Rara Santang ini nikah dengan Syarif Mahmud atau Syarif Abdullah, yaitu seorang berkebangsaan Mesir. Beliau seorang syarif, keturunan dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dari binti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari pernikahan, ya, dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Mahmud, riwayatnya seperti ini. Prabu Siliwangi punya anak 2. Pertama tadi Walang Sungsang, kemudian yang perempuan Nyai Rara Santang. Keduanya ini sudah masuk Islam. Kemudian berangkat ke Mekah. Nah, begitu berangkat ke Mekah ngambil haji, bertemu dengan seorang syarif yang bernama tadi Syarif Mahmud atau Syarif Abdullah. Nah, akhirnya tergoda, timbul rasa cinta, akhirnya dilamarlah. Nah, menikah dengan wali yaitu kakak Walang Sungsang. Nah, setelah ditikah dibawa ke Mesir. 20 tahun kemudian, nah itu kan sudah punya anak. Nah, anaknya itu namanya Syarif Hidayatullah Cirebon, Sunan Gunung Jati. Nah, setelah itu kata ibunya, kata Nyai Rara Santang, kamu punya bapak kolot atau kakek lah di seorang raja di sana di tanah Jawa namanya Prabu Siliwangi. Akhirnya berangkat ke Cirebon. Nah, sampai di Cirebon bertemu. Karena memang seorang raja berarti menjadi mahkota raja. Jadi mahkota atau mahkota daripada kerajaan Cirebon. Syarif Hidayatullah itu. Kemudian setelah itu Syarif Hidayatullah besar dan kemudian menjadi salah satu sultan di Cirebon. Nah, beliau ini kemudian punya anak, ya, menikah, punya anak yaitu yang bernama Sultan Hasanuddin, tapi waktu itu belum sultan. Nah, punya anak namanya Sultan Hasanuddin, kemudian berangkat ke daerah Banten ini karena ada perintah dari Demak, dari kerajaan Islam Demak supaya menyebarkan Islam ke daerah wilayah Banten. Padahal waktu itu sudah ada yang menyebarkan Islam, yaitu Syekh Gunung Santri, yaitu yang pertama. Nah, Syekh Gunung Santri sudah menyebarkan Islam daerah Cilegon. Sudah sekarang yang makbarohnya ada di Gunung Santri itu, Cilegon. Kemudian datang ke sini. Nah, posisinya Banten waktu itu tahun 1526 itu sudah ada kerajaan Islam kecil di Banten itu. Nah, kemudian datanglah Portugis. Datang Portugis, setelah Portugis awalnya datang ke daerah Jakarta sekarang. Ke daerah Jakarta, dijajah Jakarta, kemudian pada tahun 1522 dimerdekakan, itu yang namanya direbut Jakarta itu oleh Fatahillah. Nah, setelah itu daerah Banten nih belum masuk, artinya penyebaran Islam. Di sini ada kerajaan 3 di Banten itu. Ada kerajaan 3 setelah masuknya Portugis, Belanda, kemudian Inggris, kemudian Spanyol, kemudian Denmark, India, Cina masuk ke wilayah sini. Nah, akhirnya kerajaan Islam yang kecil itu hilang. Nah, setelah hilang timbul kerajaan namanya kerajaan Hindu, yaitu rajanya yang pertama
Ya, kerajaan yang pertama nih, rajanya Raja Siwa. Terus kerajaan yang kedua namanya rajanya Raja Durga. Yang ketiga kerajaan nama rajanya Raja Brahma. Yang keempat kerajaan yang paling kecil nama rajanya Ganesha, Raja Ganesha. Empat kerajaan Hindu di Banten. Kemudian pada tahun 1670 Sultan Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah mendapatkan mandat untuk menyebarkan Islam di wilayah Banten dari Kesultanan Demak. Nah, berangkatlah Sultan Syarif Hidayatullah dengan putranya bernama Sultan Hasanuddin yang waktu itu masih baru baleg. Nah, akhirnya begitu datang, kemudian kata Sultan Demak ini, bagaimana kalau kami mengirimkan pasukan ke daerah Banten untuk merebut kembali, karena ini kerajaan Islam awalnya, yang pertama itu yang kecil. Kemudian direbut oleh penjajah tadi. Nah, kata Sultan Syarif Hidayatullah, tidak mungkin karena ini sudah menjadi besar kerajaannya. Nah, ada cara, nanti saya konsultasikan kemudian. Akhirnya istikharah Sultan Syarif Hidayatullah kemudian dapat dari isarah itu supaya putranya itu mukim dulu di puncak Gunung Karang. Nah, akhirnya Sultan Hasanuddin dibawa ke puncak Gunung Karang. Setelah dibawa ke puncak Gunung Karang, disuruh tapak di situ. Kata Sultan Syarif Hidayatullah, kamu Hasanuddin nggak boleh pulang dulu ke Cirebon sebelum batu yang kamu ini dudukin ketika wirid bisa ngangkat ke udara. Batu itu juga pernah dipakai tapak oleh seorang pertapa dari India yang di situ tarung dulu 7 hari 7 malam dengan Sultan Syarif Hidayatullah, dan akhirnya kalah itu yang namanya ahli pertapa dari India dan masuk Islam, sebab perjanjiannya andai kata kalah masuk Islam. Nah, akhirnya kalah, begitu masuk Islam terbang dari Gunung Karang tahu kemana. Dalam riwayat itu disebutkan kembali ke India, tapi memang kembali bertemu lagi dengan Sultan Syarif Hidayatullah. Nah, ceritanya tempat tapak tadi dipakai tapak oleh putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Kamu nggak boleh pulang dulu ke Cirebon, nggak boleh berangkat dari tempat ini atau keluar dari tempat ini sampai batu ini bisa ngangkat. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biasa binatang buas segala macam datang ke Sultan Hasanuddin, ular besar-besar, harimau, macan, apalagi yang namanya binatang-binatang kecil seperti nyamuk yang sangat ganas-ganas itu, sampai sudah tidak terasa, sampai sudah tidak ada yang berani mendekat lagi itu binatang kepada Sultan Hasanuddin. Itu kurang lebih hampir 3 tahun tapak di Gunung Karang di puncaknya. Kemudian beliau itu benar dalam satu malam itu si batu yang ada di bawah tanah itu mengangkat. Nama batunya Pancawarna, maka terkenal Banten itu batu Pancawarna. Nah, si batu itu besarnya 2 meter persegi. Nah, kemudian setelah bisa keangkat itu si batu dan kemudian dipegang seperti megang kardus, diangkat. Nah, akhirnya Sultan Syarif Hidayatullah datang karena dari Cirebon bisa diteropong langsung. Namanya juga wali. Nah, diteropong dilihat sudah berhasil, datanglah ke puncak gunung itu. Kamu Hasanuddin sudah berhasil, luar biasa kata bapaknya. Dan sekarang waktunya kita berangkat ke daerah Banten sekarang nih. Ya, sekarang yang Kesultanan Banten itu. Nah, dibawa itu batu, kemudian setelah dibawa ke sana, ternyata memang belum bisa itu. Bagaimana untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan Hindu waktu itu. Dan alhamdulillah ada isarah di dalam sholat hajat beliau itu, bahwa harus digunakan apa yang ada di Gunung Karang. Akhirnya dipanggil tuh oleh Sultan Hasanuddin angin untuk mengalahkan pasukan-pasukan yang ada di Banten itu, pasukan yang merebut kerajaan Islam kecil dulu. Yang dipanggil angin, maka keluarlah angin itu dari pasir angin. Maka disebut di situ ada Gunung Karang. Ya, di Gunung Karang ada satu kota atau kampung namanya Kampung Pasir Angin. Nah, angin dari situ keluar, ya ngebuih seperti topan, datang ke Banten, semua diterbangkan itu di Banten, hancur semuanya. Jadi hanya dengan modal itu, angin yang ada di Gunung Karang datanglah itu. Begitu datang semuanya, wah diterbangkan itu yang ada di
Banten, dan akhirnya alhamdulillah Sultan Hasanuddin dengan tanpa peperangan yang melalui fisik gitu ya, melalui fisik bisa mengalahkan atau merebut kembali wilayah Banten. Dan batu tersebut dijadikan pondasi awal ya, pondasi awal untuk mendirikan kerajaan Banten. Nah, sekarang bagaimana hubungannya nih dengan Syekh daripada Syekh Masdi Tajur. Nah, Syekh Masdi Tajur ini putra daripada Ki Mas Jong, Syekh Mas Jong. Syekh Mas Jong ini pembantu atau yang pertama kali masuk Islam dari wilayah Banten. Yang pertama kali orang yang masuk Islam di wilayah Banten itu namanya Ki Mas Jong. Ki Mas Jong terus membantu Sultan Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian punya anak namanya Syekh Masdi Tajur. Nah, Syekh Masdi Tajur di sini, di daerah sini, di daerah apa namanya ini, Nembol, di kuburnya keramatnya ada, kemudian ada air di situ, air pancuran emas atau namanya curug sawer ya. Ini riwayat ala kadarnya daripada perjalanan napak tilas daripada para wali dan para pejuang Islam di tanah Banten. Luar biasa mereka ini berjuangnya. Nah, ini untuk bisa dijadikan pelajaran bagi siapapun yang akan datang, silahkan datang sini. Oke guys, datang semuanya ya. Nih ke daerah Nembol. Nembol itu adanya di wilayah Mandalawangi. Ya, perjalanan dari Pandeglang, kemudian Mengger, dari Mengger terus ke arah Mandalawangi. Nanti begitu datang ke Lewi Putih ada jembatan tuh naik. Nah, nanti tanya Nembol. Ya, Nembol. Ya, ingat-ingat nih, kampungnya Nembol, nanti tanya kemana arah keramat daripada Syekh Masdi Tajur bin Ki Mas Jong. Ya, insya Allah berkah semuanya, dan masyarakat di sini insya Allah Allah ridho kepada orang-orang yang ada di sini karena ada faktor daripada keramat di seorang waliullah, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu guys. Waduh. Wa jami'i awliyaillahi ta'ala fi jazirati Banten wa khususan fi jazirati Pandeglang wa khususan fi jazirati Mandalawangi wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa alaihim maladdallin. ثم إلى حضرة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وعامر بن الجر وزبير بن عوام ومن بقي من الصحابة والقرابة والتابعين وإلى حضرة إخوانه curug sawernya, yaitu pancuran emas, air keramat daripada Syekh Uyut Masdi bin Syekh Mas Jong. Kita sedang menuju lokasi, naik nih, nggak bisa pakai motor karena tadi sudah jarah dari kuburannya. Sekarang ke tempat airnya. Ya, kita terus saksikan perjalanan napak tilas. Ya, napak tilas para wali-wali Allah. Kehulan. Foto-fotonya. Istirahat dia. Dia mah. Suasananya begitu luar biasa nih, Masya Allah. Ini masih di lokasi Gunung Pulosari. Ya, masih di Gunung Pulosari. Bah, di mana, Bah? Mau panen ya, Bah? Yes ya. Mohon, mangga.
Nyampe guys, Kacawina guys. Akhirnya nyampe gas di Curug Sawer. Sawer pas sawer meureun lah. Apa nama eta? Aduh. Nembol. Juga ada namanya pancuran emas, istilahnya pancuran emas. Jadi satu istilah karena yang menemukan itu ketika mandi di air pancuran tersebut berubah, yang tadinya agak jelek gitu jadi cantik. Jadi awal mula pancuran emas itu disebutnya seperti itu. Nah ini termasuk kilas atau apa namanya, lihat bekas daripada Teh Masdi di sini menemukan air ini. Nah, ini dari Gunung Pulau Sari, dari puncaknya airnya jernih luar biasa nih. Subhanallah, kekuasaan Allah. Datang ke sini ya, se-Indonesia datang. Adanya di Banten, di Pandeglang. Khusus warga masyarakat Pandeglang yang belum ke sini pada datang. Siap. Luar biasa. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan hasil maksud. Insyaallah. Sawer. Sawer pas sawer? Sawer. Oh, sawer pakai A ya. Kurang lebih 200 meter. Batu Curug Sawernya di atas. Luar biasa airnya jernih dari puncak Gunung Pulau Sari. Saluran airnya sangat jernih, sangat bagus, sangat dingin. Luar biasa nih cara mandi. Alhamdulillah ya Allah bisa ke sini. Ciptaan Allah luar biasa. Datang ke sini ya semuanya ya. Guys, kita habis dari Curug Sawer. Kita arah pulang menuju lokasi ketiga. Itu Caikala Kedua. Guys, kita habis dari Curug Sawer. Keramatnya saya Masdi bin Kimas Jong. Sekarang kita lanjut ke rute ketiga. Terusan, lanjut ke rute ketiga terusan. Gas, padaw.
Cai Kalapa 2 yang ada di Gunung Karang. Ini Pulau Sari, nanti ke Gunung Karang. Aduh, halo. Ndra, tipe Yendra. Siap. Jen, tambah. Cai Kalapa 2. Oke guys, kita lanjut ke lokasi ketiga. Cai Kalapa 2 ada. Lancar terus.